Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprida Fadila, Stambuk G701-18093. Jadi pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan membahas percobaan 5 tentang diuretik. Nah, diuretik ini adalah obat-obat yang dapat menambah kecepatan pembentukan urin. Adapun alat yang akan kita gunakan yaitu ada dispo, terus ada sonde, gelas kimia, batang pengaduk, lumpang dan alu, dan juga tentunya wadah untuk menampung urin. Terus juga untuk bahannya kita akan menggunakan Aquades, alkohol, kapas, NaCl, dan juga ada 3 macam obat. Yang pertama itu ada furosemid. Furosemid ini dia berasal dari golongan diuretik loop. Terus ada spironolakton. Spironolakton ini dia termasuk dalam golongan diuretik hemat kalium. Nah, yang terakhir itu ada obat hidroklorotiazid. Nah, hampir sama dengan namanya juga, obat hidroklorotiazid ini dia masuk dalam golongan diuretik tiazid. Dan tentunya seperti biasa kita tentu akan menggunakan si sahabat kecil kita, si tikus putih, sebagai hewan uji pada percobaan kali ini. Adapun cara kerja pada percobaan kali ini, yang pertama disiapkan alat dan bahan, terus tentunya juga hewan uji dikeluarkan dari kandang. Setelah itu hewan uji akan diberi minum air hangat sebanyak 5 ml menggunakan sonde oral. Nah, pemberian air hangat pada hewan uji ini dimaksudkan untuk memperjelas efek diuretik yang terjadi. Perlu diketahui, volume normal urin tikus tanpa pemberian sejumlah air sangat kecil, yaitu cuma 1 ml per jamnya. Berdasarkan syarat tersebut diduga volume urin tikus normal pun kurang dari 1 ml per jam. Namun, kerja suatu diuretik tanpa pemberian asupan air dapat menyebabkan dehidrasi. Dan juga pemberian air hangat ini dapat membuat vasodilatasi arteriol aferen. Apabila darah yang masuk ke glomerulus melalui arteriol aferen yang melebar meningkat, maka tekanan darah kapiler glomerulus bertambah sehingga laju filtrasi glomerulus meningkat. Nah, setelah diberi minum air hangat, di sini kita cuma menggunakan satu rute pemberian, yaitu pemberian intraperitoneal, menggunakan 4 sampel. Yang pertama itu ada NaCl fisiologi 0,9%, terus ada furosemid, sama spironolakton, dan yang terakhir hidroklorotiazid. Setelah pemberian keempat sampel ini, si tikus akan dimasukkan dalam kandang khusus. Setelah itu urin-urinnya itu ditampung dan dihitung volumenya setiap menit ke-30, ke-60, dan juga ke-90. Terus yang terakhir dihitung volume kumulatif dari urin. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia Dondo Kambay, Stambuk G701-18099. Kali ini saya akan menjelaskan tentang obat-obatan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang berjudul diuretik. Obat yang pertama ada furosemid, di mana furosemid ini termasuk ke dalam golongan diuretik loop. Indikasi sendiri dari furosemid ini itu menghilangkan edema karena gangguan jantung, sinusis hati, gangguan ginjal, hipertensi ringan sampai sedang. Terus dosis yang sering digunakan untuk sehari itu 1-25 mg. Terus untuk dosis awalnya 20-40 mg per mil. Mekanisme kerja dari furosemid ini menghambat reabsorpsi dari Na dan Cl, terutama di bagian medula. Dari loop naik mengekresi kalium dan amonium, juga meningkatkan sementara ekskresi asam urat. Farmakokinetik dari furosemid ini, absorpsi itu cukup cepat diserap di saluran GI sekitar 60-70%. Terus distribusinya melintasi plasenta, memasuki ASI, ikatan protein plasma,
hingga 99%, terutama albumin. Terus metabolisme dari furosemid ini mengalami metabolisme hiperbolik maksimal. Terus ekskresinya terutama melalui urin sebagai obat yang tidak berubah. Waktu parunya sekitar 2 jam. Terus efek samping yang sering muncul dari penggunaan furosemid ini yaitu mual, muntah, vertigo, pusing, penglihatan buram, sembelit, diare. Terus golongan obat ini tersebut termasuk diuretik. Terus ada spironolactone. Spironolactone ini mempunyai indikasi sebagai pengobatan hipertensi atau edema yang refraktor. Edema yang disebabkan oleh kongestif, jantung kongestif. Terus hepatik dengan asetis, sindrom hepatik, hipertensi idiopatik, primari, hiperaudifenolic. Dosis yang digunakan itu sehari 50 sampai 100 mg untuk dewasa, dan untuk anak-anak 25 sampai 100 mg. Terus untuk mekanisme kerja dari spironolactone ini bekerja dengan pada tubulus ginjal distal sebagai antagonis kompetitif. Aldosteron meningkat ekskresi NaCl dan air sambil menghambat ion K dan hidrogen. Farmakokinetik dari obat ini yang pertama, absorpsi diserap dengan baik dari saluran GI, meningkatkan penyerapan dengan makanan, dan distribusinya melintasi plasenta memasuki ASI. Ikatan protein plasma sekitar 90%. Terus metabolismenya di metabolisme menjadi beberapa metabolit efektif. Terus efek samping yang muncul itu gangguan gastrointestinal, sakit kepala, bingung, ruam kulit, serta gangguan menstruasi. Golongan obat pada spironolactone ini termasuk diuretik hemat kalium. Terus obat yang ketiga ada hidroklorotiazid. Hidroklorotiazid ini mempunyai indikasi untuk meredakan hipertensi dan edema. Dosis yang digunakan untuk hipertensi sendiri 12,5 mg sampai 50 mg per oral 1 kali sehari. Dan untuk meredakan edema 12,5 sampai 100 mg per oral atau 2 kali sehari. Untuk DM-nya sendiri 200 mg per hari. Mekanisme kerja dari hidroklorotiazid ini menghambat reabsorpsi Na dalam tubuh distal yang menyebabkan peningkatan ekskresi natrium dan air termasuk ion K dan hidrogen. Farmakokinetiknya sendiri itu ada absorpsinya, itu penyerapan yang cukup cepat di saluran GI atau gastrointestinal. Terus makanan mengurangi tingkat penyerapan waktu atau memuncak konsentrasi plasma kira-kira 4 jam. Distribusinya melintasi plasenta dan distribusi dalam ASI. Terus volume distribusinya 3,6 sampai 7,8 liter per kilogram. Terus ikatan protein plasma sekitar 40,60%. Ekskresinya diekskresi melalui urin sebagai obat yang tidak berubah. Terus waktu paru plasma kira-kira 5 sampai 15 jam. Efek samping yang sering muncul itu ada gangguan saluran gastrointestinal, sakit kepala, bingung, sama ruam kulit. Terus golongan obat dari hidroklorotiazid ini termasuk golongan diuretik tiazid. Sekian.